Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Langsung dengan Ketum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Wow, luar biasa Pak Rinto ya, selalu semangat bersama kita teman-teman. Dan seperti biasa hari ini kita spesial terus mengundang seorang ahli hukum ya, terutama di dunia perpajakan, pengacara pajak yang paling ditunggu-tunggu di seluruh Indonesia ini ya. Yang lain nggak ada lagi teman-teman. Nah, halo Pak Rey, apa kabar Pak Rey? Baik, Pak Wan. Terima kasih. Pak Rinto, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rey sudah hadir bersama kita ya. Teman-teman, hari ini IWP menanggapi mengenai pengelolaan keuangan negara nih, yang katanya ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus, ada yang bilang carut marut, bahkan kalah dengan para pengusaha-pengusaha swasta gitu ya. Nah, ini Iya. bagaimana nih IWP ini? Ini mau nyenggol MBG atau gimana nih Pak? Ini sebelum materi saya, coba Mas Awan buka terkait dengan ini, Mas. Menteri Keuangan yang mengatakan ada kelolosan anggaran terkait pengadaan motor listrik BGN, Mas. Jadi ini permasalahannya kan anggaran motor listrik tapi di Badan Gizi Nasional, itu loh, Mas. Bukan MBG, Mas. Nah, Oh, sebentar, saya cari nah, dulu. nah. Ini Pak ya, Purbaya Ya, akui kebobolan soal anggaran motor listrik BGN. betul, Mas. Nah, gimana nih? Nah, ini kan sudah ada pengakuan dari sang menterinya, Mas ya. Sampai dipecat kan orangnya? Dirjen Anggaran Ya, dipecat? sampai di Cenanggal sampai dipecat, betul Mas. Waduh. Nah, yang ingin saya nyatakan bahwa kok bisa pengelolaan keuangan negara ini kayak level RT, kok bisa ada istilah kelolosan anggaran ini kan gimana itu loh Mas, manajemennya itu loh. Ya, ini materi kita kali ini saya share screen dulu Mas. Nah, ini Mas. Ini pengelolaan keuangan negara selevel RT, nah, hubungannya dengan wajib pajak. Nah, tapi rakyatnya ditagih selevel korporasi, maksudnya ditagih ini banyak-banyak perpajakan Mas ya. Pajak PPN, PPH, PBB, BPHTB dan lain-lain Mas, PNBP. Belum cukai dan lain-lain Mas ya. Nah, ketika pemilik kedaulatan diperlakukan sebagai objek tagihan. Nah, ini trigger kasusnya itu tadi Mas ya, terkait dengan pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional. Masuk anggaran 2025 motor listrik, judul beritanya Mas ya, direalisasikan 2026 lewat skenario Erpata. Nggak tahu ini Erpata. Judul beritanya seperti itu, Mas. Fakta publik, kasus pengadaan motor listrik BGN memunculkan pengakuan adanya kebocoran dan kecolongan anggaran. Pertanyaan mendasarnya bagaimana institusi negara dengan APBN ribuan triliun rupiah bisa kecolongan? Jika sistem sebesar negara masih mudah bocor, maka persoalannya bukan sekedar teknis persoalan. Ini adalah persoalannya adalah tata kelola. Nih, negara mengelola uang siapa? Dasar konstitusi, pasal 1 ayat 2, konstitusi kita mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang artinya, rakyat adalah pemilik sah kedaulatan. Negara hanya pengelola mandat. Nah, APBN berasal dari dana publik milik rakyat. Kesimpulannya, negara bukan pemilik uang, negara hanyalah pengelola. Ini artinya pengelolanya nanti pemerintah macam istilahnya melalui Kemenq. Ironi besar, standar ganda akuntabilitas. Ketika rakyat melakukan kesalahan, salah hitung terkait pajak, mendapat surat teguran, telat setor, mendapatkan denda, administrasi pajak tidak lengkap, dilakukan pemeriksaan pajak, beda tafsir, jadi sengketa perpajakan yang berujung sampai ke pengadilan pajak, ada yang ke pengadilan pidana, nanti belum ke PK ke ini mana, Mahkamah Agung, dan lain-lain. Ketika negara mengalami kebocoran, nih harusnya kan harus ada evaluasi perbaikan sistem dan akan ditindaklanjuti. Pertanyaan pentingnya, mengapa standar pertanggungjawaban ini sangat berbeda, itu Mas, antara rakyat tadi yang sebagai wajib pajak jika salah hitung, telat setor, dan beda tafsir, wah itu sudah urusannya sangat panjang sekali. Masalah dasar yaitu tata kelola, prinsip dasarnya adalah keuangan yang sehat. Dalam sistem yang sehat, harus ada pemisahan nih fungsi Mas, pencatatan uang dan pencatat pemegang uang, ini istilahnya kasir dan pencatat transaksi. Ini atau akunting atau bendahara. Kalau di perusahaan akunting, kalau di negara harusnya bendahara. Harus ada juga verifikator dan ada auditor atau pengawas. Ini biasanya BPK, seperti itu Mas. Jika semua fungsi bercampur, risiko kebocoran akan meningkat sangat tinggi. Ini maksudnya ini ya, bendahara dan kasir dilakukan oleh satu institusi yaitu Kementerian Keuangan. Padahal janjinya Presiden Prabowo dalam
kampanye presiden itu pemisahan antara ini Mas ya, Dirjen Pajak, Bea Cukai dengan Kementerian Keuangan menjadi Badan Penerimaan Negara BPN, tapi kan sampai sekarang tidak dilaksanakan. Analogi RT, Mas, pengelolaan ala kas RT. Dalam praktek sederhana biasanya bendahara juga memegang uang, bendahara juga mencatat transaksi, bendahara menyimpan bukti, dan bendahara juga melapor sendiri ke warga. Karena saya dulu juga mantan bendahara RT, Mas Awan. Jadi tidak ada yang menemani, jadi nyatat sendiri, nagih sendiri, belanja sendiri, uangnya kan saya bawa semua. Nanti laporan sendiri, Mas, nggak ada yang nemenin laporan ke warga ini. Model seperti ini mungkin masih bisa dipakai untuk skala RT, tetapi untuk negara sangat tidak memungkinkan. Negara bukan RT, skala keuangan negara. Negara mengelola pajak, bea cukai, dividen BUMN, utang negara, hibah, penerimaan sumber daya alam, dan lain-lain. Nilainya ribuan triliun rupiah. Dengan skala sebesar itu, kesalahan kecil dapat berubah menjadi kerugian yang sangat besar. Backbone negara saat ini adalah penerimaan pajak. 82%, sekitar 82% dari penerimaan negara mengandalkan dari ini ya, pendapatan dari pajak. Artinya rakyat penyokong utama fiskal negara yang membayar adalah pekerja, pengusaha, UMKM, profesional, pedagang, dan seluruh masyarakat melalui PPN. Rakyat bukan objek, relasi yang terbalik. Yang sering terasa hari ini negara bertindak sebagai pemilik, rakyat diposisikan sebagai objek tagihan. Padahal secara konstitusi justru sebaliknya. Relasi yang ideal, rakyat adalah prinsipal atau pemilik, negara itu adalah agen. DJP ada di garis depan ini Mas yang konten kita minggu lalu, konflik sistemik, puluhan ribu pegawai DJP berada di garis depan administrasi fiskal. Mereka harus mengejar target penerimaan, menghadapi wajib pajak, menyelesaikan sengketa, dan menegakkan kepatuhan. Padahal akar persoalannya sering berada pada desain tata kelola fiskal itu sendiri. Nih, ketika rakyat ditagih selevel korporasi dan realitas kepatuhan pajak. Wajib pajak dituntut presisi, dokumentasi lengkap, ketepatan waktu, kepatuhan administrasi penuh. Standarnya setara audit korporasi besar. Tetapi di sisi lain, pengelolaan internal negara, keuangan negara masih mengalami kebocoran. Dampak ketidakpercayaan ketika trust publik turun. Ini dampaknya adalah kepatuhan pajak akan melemah. Ini terbukti juga dengan pendapatan pajak menurun, terlepas dari juga memang kondisi bisnis yang memang menurun. Resistensi publik meningkat, sengketa bertambah, ekonomi informal tumbuh, legitimasi fiskal menurun. Trust adalah modal utama negara. Tanpa kepercayaan, sistem fiskal akan kehilangan legitimasi moral. Pertanyaan yang fundamental adalah negara ini dikelola dengan desain apa? Jika rakyat dituntut disiplin, tetapi negara sendiri longgar dalam pengelolaan, maka persoalannya bukan sekedar individu. Persoalannya adalah sistem. Nah, reformasi yang dibutuhkan, ini prinsip perbaikan ya. Ini adalah pemisahan fungsi pengelolaan antara bendahara dan kasir negara harus dipisahkan. Pembentukan badan pengelolaan, badan pendapatan negara itu harus disegerakan sesuai dengan janji Bapak Presiden dalam ini 8 program cepat. Transparansi melalui sistem yang real time. Audit independen, akuntabilitas personal, equal standard accountability. Negara harus tunduk pada standar yang sama, yaitu atau lebih tinggi daripada rakyatnya. Masa rakyatnya itu administrasinya harus rigid seperti itu, negara malah ini amburadul pengelolaannya. Rakyat penutupnya yaitu rakyat bukan ATM negara, rakyat bukan objek pungutan. Rakyat adalah pemilik sah republik ini. Jika uang rakyat dikelola seperti kas RT, jangan heran jika kepercayaan publik ikut runtuh. Seperti itu Mas Awan. Oke, makasih Bang Rinto. Ini sangat tajam sekali ya kritiknya. Nah, kita minta pendapatnya Pak Rey nih. Benarkah menurut Pak Rey pengelolaan keuangan pemerintah nih kayak seperti di RT gitu ya? Satu orang atau satu menteri mengurus semuanya dari hulu sampai ke hilir. Benarkah ini WP sampai dituntut disiplin penuh gitu harus mengelola keuangan dengan benar, sedangkan pemerintah kok malah kacau balau kelola keuangannya sendiri? Gimana menurut Pak Rey? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wan, terima kasih Pak Rinto. Ya. Jadi kalau kita ingin mengukur kinerja pemerintah, ya, tentu kita bisa melihatnya dari yang paling mudah dulu Pak Wan dan Pak Rinto, yaitu tataran empirik atau praktek di lapangan. Ya. Saya ingin memberikan contoh sederhana aja, misalnya dalam konteks perpajakan misalnya. Kalau WP itu bisa diperiksa pajaknya atau bahkan mungkin diteliti pajaknya oleh Fiskus, pertanyaannya yang meriksa pajaknya Fiskus siapa? Itu kan sederhana saja kalau orang awam. Ya. Pertanyaannya kalau di SPT-nya pemeriksa atau
pejabat struktural ya, baik Ya. itu kepala seksi, kemudian kepala kantor ya, kepala kantor wilayah, bahkan dirjen pajak. Kalau mereka menyampaikan SPT, apakah SPT-nya itu bisa dikoreksi? Setidak-tidaknya ditelitilah, kan begitu ya, kalau tidak mau diperiksa. Nah, yang melakukan penelitian atau pemeriksaan itu siapa? Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, kemarin Pak Menteri Purbaya mengatakan, oh saya melapor SPT ditemani, kan gitu Ya. ya. Kurang Ya, bayar 50 nilainya juta, Pak. Kurang bayar 50 ya juta. kurang bayar kurang lebih sekian 50 Nah, juta. nah. Pertanyaannya, apakah 50 jutanya udah benar? Ya Ya, kan? coba. Kan kita harus sepakat bahwa lapor SPT bukan berarti tanggung jawab hukumnya selesai. Ah, Belum. Tanggung jawab hukum selesai ketika lewat daluarsa 5 tahun hmm. untuk administratif dan 10 tahun untuk pidana pajak. Jadi kalau Pak Menteri bilang, saya udah lapor SPT dan bayar 50 juta, ya itu informasi yang tentunya mendorong orang untuk lapor SPT, tapi tidak menghapus tanggung jawab hukumnya. Ya, karena belum lewat 5 tahun, apalagi 10 tahun. Hmm. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah lapor SPT-nya Pak Menteri, kemudian Fiskus, itu sudah menjamin bahwa SPT-nya benar. Nah, oleh karena itu perlu ada pihak yang juga melakukan pengawasan ya, sehingga mereka berwenang melakukan pemeriksaan dan juga penelitian. Apalagi Pak Rinto dan Pak Awan, kita tahu bahwa dalam kehidupan nyata apa yang mereka laporkan itu khususnya mengenai harta banyak juga yang dalam kehidupan nyata itu tidak sesuai begitu ya. Jadi apa yang mereka nikmati nggak ada mungkin di SPT. Ya, contoh misalnya ya, ada beberapa pemeriksa pajak atau fiskus yang tinggal di tempat yang cukup upper middle class begitu ya. Tapi pertanyaannya apakah residence itu atau tempat tinggal itu ada nggak di SPT-nya pemeriksa ya atau di SPT-nya pejabat struktural. Kemudian ada lagi kendaraan yang cukup fantastis dan tidak lazim misalnya ya, ada moge, ada kendaraan mewah. Pertanyaannya ada nggak di SPT-nya? Nah, namun kemudian ada yang menjawab seperti ini, Pak Wan dan Pak Rinto. Oh, tentu mereka sudah melaporkan dan itu sudah sama dengan LHKPN. Nah, muncul lagi pertanyaan berikutnya. Kalau mereka lapor di LHKPN, tentu publik bisa melihat. Itu Hmm. pun masih ada dugaan kebocoran ya, Hmm. aset-aset atau harta-harta yang mereka nikmati tapi tidak ada di LHKPN. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, apakah LHKPN itu pasti sama dengan SPT? Nah, untuk memastikannya gimana caranya Pak Awan dan Pak Rinto? Karena kita hanya punya akses terhadap LHKPN. Publik punya akses terhadap LHKPN. Hmm. Apakah publik punya akses terhadap SPT? Ya. Ya. Jadi kalaupun LHKPN-nya itu dilaporkannya itu tanda petik ya, Benar. Ya. mendekati sesuai atau Ya. tidak sesuai sama sekali, bagaimana dengan SPT-nya? Hmm. Ya, jadi kalau misalnya di dalam LHKPN dilaporkan hartanya ada 10, Hmm. ada kemungkinan juga di SPT dilaporkan satu kan Pak Awan dan Pak Rinto. Atau mungkin juga tidak dilaporkan sama sekali. Ya. Nah ini kan yang menjadi tantangan. Bagaimana cara mengeceknya? Hmm. Bagaimana cara mengawasinya? Bagaimana cara melakukan check and balance Pak Awan dan Pak Rinto. Nah sehingga dengan demikian pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Awan, apakah pengelolaan keuangan negara ini masih setingkat RT atau sudah setingkat negara? Hmm. Kalau tadi yang saya sampaikan belum bisa dijawab, ya bagaimana kita bisa mengecek, mengawasi, Ya. kemudian juga melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap SPT-nya Fiskus atau penyelenggara negara, maka pengelolaan keuangannya juga belum bisa disebut sebagai pengelola keuangan negara ya karena sepanjang mengenai akuntabilitas, ya transparansi dan kredibilitas juga kan masih dipertanyakan, ya Hmm. sehingga menurut saya sangat sangat berlebihan kalau pengelolaannya bisa dikatakan setingkat negara. Seperti Ya. yang Pak Rinto katakan tadi, beliau mengatakan secara ekstrim setingkat RT kan begitu. Ya. Ya, kalau saya mengatakan sepanjang belum belum transparan, belum akuntabel dan belum kredibel, ya tentu belum pantas disebut pengelolaan keuangan setingkat negara. Ya, itu salah satu contoh yang paling sederhana saja, Pak Wan dan Pak Rinto ya. Hmm. Nah,
Kalau itu bisa dilakukan secara transparan, maka tingkatannya sudah naik dari tingkat RT ke tingkat negara, ya. Selama ini yang dipersoalkan oleh wajib pajak itu kan hal-hal yang tadi saya sampaikan, ya. Begitu banyaknya wajib pajak, kurang lebih 70 juta wajib pajak, tapi mereka berpotensi untuk dikoreksi oleh penyelenggara negara. Pertanyaannya, SPT penyelenggara negara siapa yang ngoreksi, Pak Awan dan Pak Rinto? Siapa yang meneliti? Iya, iya. Ya, apalagi kalau warga negara itu diberikan akses untuk meneliti atau mengawasi SPT-nya penyelenggara negara. Saya yakin mungkin koreksinya lebih banyak, Pak Rinto dan Pak Awan. Ya, kalau koreksinya lebih banyak, nah tentu bisa jadi pendapatan negara juga bisa bertambah ya dari SPT-nya Fiskus ya atau SPT-nya penyelenggara negara. Iya, iya, Ya. iya, iya. Nah, Berapa ribu jadi itu Pak ya? Itu berapa ribu SPT penyelenggara negara Pak? 6 jutaan tuh Pak ya? iya pasti Pak Rinto. Ini kita bicara juta dengan juta. Artinya begini, wajib pajak kurang lebih 70 juta. Menurut saya penyelenggara negara juga jutaan ya. Nah, mungkin jumlah detailnya nanti Pak Awan dan Pak Rinto yang Enam tahu setengah ya. juta Pak. Kemarin kita sudah Nah, pernah cek 6,5 juta ASN Pak. 6,5 juta ASN atau Hmm. penyelenggara negara. Hmm. Nah, bayangkan saja Pak Rinto dan Pak Awan, kalau 6,5 juta, kalau kita 70 juta, berarti kan kurang lebih 10%-nya. Itu yang Ya. 70 Nah, juta Pak Ali, yang lapor 6,5 juta juga. Jadi 13 juta yang lapor SPT, 6,5 itu ASN pasti lapor. Berarti yang WP yang ini yang swasta itu 6,5 juta Pak. Analisa kita seperti itu. Berarti sama ini Pak. nah, berarti kan harusnya perbandingannya sudah hampir 1:1 kan Pak Ya, Rinto. betul Pak. Ya. Nah, kalau 1:1, tapi kemudian yang dikejar seperti berburu di kebun binatang kan hanya sisi WP saja. Ya, betul Pak. Sementara WP dari yang non sisi ASN, Fiskusnya, WP yang non ASN Pak. WP yang non ya, ASN. WP maksudnya yang swasta begitu ya. Ya, Pak. Ya, yang non ASN. Nah, kalau itu saja yang dikejar, sementara WP yang ASN yang jumlahnya kurang lebih sama, 1:1 tadi, kan tidak pernah dilakukan penelitian apalagi Ya, pemeriksaan. Ya, ya. WP swasta atau non ASN aja bisa berkontribusi ya ribuan triliun. Berarti kurang lebih kalau mau disamakan Jadi, hampir-hampir mirip berarti kan. jadi Kalau menurut Pak Re, belum pernah ada sengketa ya? Sengketa antara ini Pak ya, WP ASN dengan Fiskus ini belum pernah ada ya ceritanya sengketa ini. ya, tentunya tidak pernah ada Pak Rinto, karena Oh, kan bagaimana mungkin ada sengketa, orang diteliti aja nggak pernah, diperiksa aja oh, nggak pernah, bagaimana oh. mungkin ada sengketa Pak? Iya, iya. Ya, ya. Jadi kalau ada pejabat yang memiliki harta puluhan miliar, ratusan miliar, itu sama Iya, dengan WP yang punya omset sebanyak itu Pak. Bedanya iya, apa? iya. Ya kan? Bedanya nggak ada kan Pak? Itu hanya hanya apa namanya beda status saja Pak. WP swasta dengan WP ASN kan Iya, begitu. betul, betul Pak. Tapi sebenarnya hartanya mereka juga cukup pantas untuk dilihat fantastis, Pak. Ya, ya apalagi ada ASN yang angkanya sangat sangat fenomenal begitu, Pak ya. Tidak bisa dianggap remeh, Pak. Ya, bicaranya puluhan ratusan miliar bahkan triliunan pun juga berpotensi itu ada dan terjadi, Pak. Nah, kalau itu dibiarkan tidak pernah diteliti dan diperiksa, Pak Awan dan Pak Rinto, maka kan potensinya juga akan hilang, Pak. Ya, kalau tadi Pak Rinto mengatakan 1:1, 6,5 juta banding kurang lebih 6,5 juta plus minus begitu. Ya, Artinya potensi yang didapat dari WP swasta itu kan bisa juga kurang lebihnya sama dengan potensi yang diharapkan datang dari WP ASN. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa ini didiamkan, Pak, oleh ya, pemerintah? Ya kan? Harusnya ada lembaga yang memang wajib untuk melakukan penelitian atau pengelolaan kewajaran dan kepantasan. Kalau ya, LHKPN ini agak sulit ya. Kenapa? Karena dia hanya disampaikan saja, tapi tidak pernah dilakukan penelitian atau pemeriksaan, Pak. Yang ya, penting sepanjang sudah lapor dianggapnya taat dan sesuai. patut. Ya, Ya, begitu. Nah, sementara kalau kita bicara pajak, Pak Awan dan Pak Rinto, lapor saja belum bisa memastikan wajib pajak itu bisa tidur tenang, apalagi sehat. Tidur tenang aja susah, apalagi tidur sehat. Ya, jangka waktu daluarsanya itu habis. ya, Ya, nah pertanyaan yang sama tentunya kan harus bisa diajukan kepada WPASN. Ya, ya, kenapa tidak bisa dilakukan penelitian dan pemeriksaan? Ya, kalau dari tataran empiriknya kita udah bisa lihat, Pak, bagaimana mungkin pejabat ini kemudian memiliki harta sebanyak itu.
tinggal di daerah sebesar itu, nilainya sefantastis itu, mengendarai kendaraan dengan nilai yang se-luxury itu. Kira-kira kan itu hampir tidak make sense gitu ya. Apalagi menggunakan kalkulator yang sifatnya sangat presisi. Ya, kecuali kalkulator merek lain gitu ya, Pak ya, yang kalau digunakan suka error. Itu mungkin beda gitu ya. Tapi kalau kalkulator yang benar ya, tentu akan susah Pak untuk menghitung pendapatan penghasilan berapa dikurangi biaya hidup ya kan, kemudian menyisakan harta yang cukup signifikan. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah Pak Awan dan Pak Rinto, ketika contoh sederhana dalam dunia perpajakan, terutama SPT, Fiskus, atau penyelenggara negara ASN ini tidak bisa dilakukan penelitian dan pemeriksaan, tidak bisa dilakukan pengawasan tingkat kewajarannya, maka pengelolaan keuangan juga masih belum bisa dikatakan sebagai pengelolaan keuangan tingkat negara, begitu ya, atau apa namanya governance eh, apa namanya accountability-nya itu belum bisa dibuktikan ya. Apalagi di bawahnya ya, tingkat government accountability-nya saja belum bisa dibuktikan ya. Nah, jadi kita tidak perlu berharap terlalu tinggi. Kalau kita mau turunkan setingkat corporate accountability itu juga masih sulit ya. Karena ada corporate-corporate besar yang memang eh, pengelolaannya sangatlah luar biasa begitu ya. Dan itu dibuktikan dengan salah satunya indikator akuntabilitas ya dan kredibilitas tadi. Jadi kalau mau dikatakan setingkat RT, kalaupun tidak seperti yang Pak Rinto katakan, ya mungkin di atasnya RT gitu loh Pak. Tapi Nah, mungkin bisa juga disebut dengan tingkat negara gitu ya, terlalu tinggi. Kalau ya, tidak setingkat RT, ya mungkin di atasnya Pak Rinto, begitu ya. Ya, ya, tapi bisa dikatakan setingkat negara begitu ya, atau mungkin ya. setingkat ini juga belum bisa, ya kan? Karena terlalu sophisticated untuk bisa dikatakan setingkat korporasi apalagi negara. Jadi oleh karena itu menurut saya pemerintah harus punya pekerjaan rumah untuk berbenah diri gitu ya. Agar pengelolaannya itu bisa naik kelas begitu Pak Awan dan Pak Rinto ya. Ya setidak-tidaknya mungkin Pak Rinto dan Pak Awan yang lebih tahu ya tingkatannya di atas RT itu apa gitu ya. Nah, dan itu masih banyak tangga atau PR yang harus dilalui untuk bisa naik ke tingkat pengelolaan setingkat negara atau setidak-tidaknya korporasi dulu lah sebelum negara. Ya. Begitu Pak Awan dan Pak Rinto. Baik, siap. Terima kasih Pak Rey, luar biasa sangat lengkap sekali ya. Mudah-mudahan Purbaya ini mau memperbaikilah pengelolaan keuangannya ya. Gunakan kalkulator yang benar dan harus ada pengawasan yang benar. Kalau enggak ya akan kembali ke metode RT lagi nih. Baik, makasih Pak Linto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke, Mas. Terima kasih.